Besti, hari ini aku bakal kedatangan tamu, jadi aku masak agak banyakan. Ini aku lagi rebus nangka muda, soalnya mau aku bikin sayur kuah santan. Sambil nunggu matang, aku mau bikin bumbunya dulu, tapi ini bumbu untuk aku masak daging sapi campur kacang panjang. Kali ini aku masak-masaknya nggak pakai takaran untuk bumbunya, karena ini aku pakai feeling aja. Jadi kalau kalian mau ikutin resepku, untuk takaran bumbunya sesuaikan aja sama banyak sedikitnya bahan kalian. Biar nggak ribet, untuk sebagian bumbunya aku pakai yang bubuk seperti jahe, lengkuas. Ini aku pakai kunyit bubuk juga, ketumbarnya aku juga pakai ketumbar bubuk. Tapi kalau kalian mau pakai yang utuh juga boleh banget. Pokoknya tuh kembaliin aja sama selera kalian masing-masing. Terakhir aku kasih lada bubuk, terus aku tambahkan sedikit air biar bisa halus nih bumbu. Ini aku bikin bumbunya tuh 2 kali dengan bahan yang sama. Yang pertama mau aku pakai masak daging, terus di bumbu yang kedua aku pakai masak sayur sama sambal terong. Nah ini nangka mudanya udah selesai aku rebus, udah mateng, jadi sekarang aku mau angkat dulu. By the way, nangka mudanya sebanyak ini tuh aku beli kemarin 5.000 doang. Menurut aku ini murah banget deh. Kalau untuk nangka muda tuh aku nggak pernah bikin sayur selain sayur kuah santan. Pancinya udah aku cuci, sekarang aku mau rebus air. Aku mau pakai ngerendam si ikan penja ini nih. Aku simpen di kulkas tuh muncul putih-putih kayak gitu tuh. Itu karena apa ya? Udah aku pindah ke dalam mangkok, terus sekarang aku mau siram tuh pakai air panas supaya hilang tuh kuman-kuman yang ada di ini ikan. Aku rendam sekitar 10 menitan. Nah sekarang aku mau siapin terong bulatnya. Terus aku potong-potong, ini sesuaikan aja selera, potongnya kayak gimana. Kalau aku satu buah bisa jadi 6-8 potong. Kalau udah kelar potong-potong terongnya, sekarang siapkan air di wadah, kasih garam, terus terong yang udah dipotong-potong tadi tinggal dimasukin ke dalam air garam. Kalau ini aku rendam sekitar 15 menitan. Nah daging sapinya nih udah nggak beku, jadi sekarang aku mau iris-iris tipis. Untuk daging sapinya ini aku pakai hampir 1 kilo. Ini tuh sebenarnya sisa daging kurban, jadi ya udah aku olah aja, kayaknya udah terlalu lama di kulkas. Kenapa aku iris tipis? Ya supaya cepat mateng aja. Ini dia setelah aku iris semua dan semua bahan udah siap, sekarang waktunya untuk masak-masak. Pertama kita tumis dulu nih bumbu yang udah dihalusin tadi. Jangan lupa tambahkan bumbu aromatik. Untuk daun jeruknya aku sobek-sobek biar aromanya tuh lebih keluar. Kasih daun salam juga, harusnya ini pakai serai geprek, cuman karena aku lagi males ngambil, jadi aku skip aja. Aku tambahkan asam sama irisan gula merah, terus ini tinggal ditumis-tumis bumbunya sampai benar-benar mateng. Terus tinggal dimasukin aja daging sapi yang udah diiris-iris tipis tadi. Ini tuh salah satu menu andalannya Pak Su. Dia tuh demen banget kalau aku masakin ini. Nah daging sapinya dimasak dulu sebentar sampai dia tuh berubah warna kurang lebih kayak gini. Terus baru deh bisa ditambahkan air. Kita cuekin aja daging sapinya sampai mateng. Sekarang aku mau bikin sayur nangka muda santan. Pokoknya nih kompor dua-duanya harus membara supaya cepet mateng nih masakan. Kalau bumbu udah wangi sewangi bunga melati, baru tambahkan air sama seasoning. Untuk santannya aku pakai santan instan soalnya males ribet. Kalau kalian nggak suka santan instan ya sudah pakai santan kelapa aja. Kalau air udah blebek-blebek baru masukin tuh nangka muda yang udah direbus. Terakhir kasih taburan bawang goreng. Sayur udah mateng, nengok ke kompor sebelah, ternyata nih daging juga udah mateng. Jadi sekarang aku mau masukin kacang panjangnya. Jangan lupa kasih seasoning. Kalau aku ini pakai saus tiram secukupnya aja, kecap manis secukupnya. Pakein kaldu sama penyedap juga. Harusnya pakai kaldu sapi ya, cuman karena aku lagi nggak punya jadi aku pakai kaldu ayam. Gimana tuh rasanya ayam ketemu sapi? Satunya mu, satunya pok-pok. Oke, kita tinggalin aja tuh si sapi sama ayamnya ngobrol. Sekarang kita beralih untuk bikin sambal terong. Ini salah satu menu kesukaan aku, tapi Pak Su nggak suka. Aku mau goreng terong yang udah direndam tadi, biar nggak ada rasa getir-getirnya. Terus ini nanti kan aku nggak pakai air, jadi terongnya harus benar-benar mateng dulu, baru dimasukin ke bumbu. Atau buat kalian yang suka lalapan terong, boleh nggak digoreng. Jadi ntar tuh di sambelnya pas dimakan terongnya masih kriuk-kriuk gitu. Nah ini terongnya udah mateng, ini tuh aku goreng sampai layu aja, nggak usah terlalu banyak. Dengan minyak yang sama dan wajan yang sama, ini aku mau goreng ikan penja yang udah direndam tadi. Kalau yang ini aku goreng sampai garing, biar mati tuh kuman-kuman kena minyak panas. Ikan penjanya udah mateng, masih dengan minyak yang sama, aku mau tumis bumbunya. Tumis bumbu sampai benar-benar wangi dan matang.
mateng. Oh iya, pakai minyaknya agak banyakan ya. Untuk bumbunya aku pakai penyedap, kaldu, saus tiram. Ini tinggal diaduk-aduk sampai kecampur merata. Terus gulanya hampir aja ketinggalan, kasih gula pasir dikit aja. Jangan lupa icip-icip rasa, kalau udah pas baru deh masukin terong sama ikan penjanya. Udah deh, ini tuh tinggal diaduk-aduk aja sampai bumbu kecampur merata dan udah mateng. Masak 3 menu aja nih aku kurang lebih sekitar 2 jaman. Sebenarnya masaknya sebentar, cuman ngambil videonya tuh yang agak lama. Soalnya kan harus mindah-mindah kamera ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Pokoknya ribet banget deh. Yang penting masakan aku udah matang sebelum tamunya datang. Ini tinggal aku sajikan aja ke dalam wadah. Mohon maaf aku nggak punya wadah yang estetik, jadi wadah seadanya aja. Jujur Li, sampai sini aku udah ngiler banget, kayak pengen makan duluan gitu. Tapi iya udahlah, ntar tunggu tamunya aja baru kita makan bareng-bareng. Setelah 30 menitan masakan matang, akhirnya tamunya datang. Ini tuh kakak aku sama ponakan aku. Mereka istirahat bentar, terus langsung aja aku ajakin makan. Padahal ini aku yang udah lapar banget, soalnya dari pagi aku tuh belum makan. Belibet kan? Pokoknya tuh dari pagi aku belum makan dan mereka sampai sini tuh jam 12. Jadi kita makan sama-sama. Terus setelah makan, ini mau cari cemilan. Jadilah aku cari terang bulan yang mini-mini tapi super enak. Ini tadi aku udah muter-muter nyariin dia, ternyata dia mangkalnya di sini dan untungnya ketemu ya. Ini kita beli 3 rasa, ada rasa coklat keju, ada coklat aja, sama coklat kacang. Kalau aku demen banget yang coklat kacang. Kalau ponakan aku dia suka yang coklat keju. Terus aku suka banget nih lihat si mamangnya pas bikin nih pesanannya orang-orang. Ini tuh banyak ya yang ngantri. Terus dia tuh lincah banget gitu. Emang karena udah biasa kali ya. Ini tuh salah satu jajanan kesukaan aku. Kalau aku beli biasanya aku minta yang nggak terlalu manis. Soalnya kalau kita nggak ngomong tuh ini rasanya menurut aku manis banget karena aku nggak suka manis. Tapi kalau kalian suka manis, udah nggak usah request apa-apa tuh, pasti demen banget. Ini mamangnya bikin adonan yang kedua, yang ini buat aku, yang tadi itu buat si kakak-kakak itu tuh, yang di samping tuh pakai baju pink anak-anak sama pakai celana hijau tuh, itu kakaknya tuh, mamanya aku juga nggak tahu. Pokoknya buat mereka lah. Nah ini mamangnya bikin yang rasa coklat. Jadi rasa coklat tuh dia pakai meses. Udah kelar kasih topping, sekarang waktunya untuk dia tutup, terus pindah lagi ke sebelah. Lincah banget tuh si mamang. Kalau yang rasa keju, coklat keju itu tuh 5.000 dapat 2. Nah kalau yang kayak coklat biasa sama coklat kacang itu 5.000 dapat 3. Murah banget kan? Aku juga nggak tahu nih mamangnya sedekah atau jualan sih. Akhirnya setelah ngoceh-ngoceh dan nunggu sedikit lama, pesanan kita udah jadi. Ini nih penampakannya si bocil yang mau makan terang bulan mini. Oke, sudah selesai mamangnya bungkus-bungkus. Sekarang waktunya untuk kita bayar. Jangan dibawa pulang sebelum dibayar ya kan. Aku belinya tuh 20.000, dapat sebanyak ini kan. Aduh lumayan lah ya untuk nyemil-nyemil sambil nungguin cemilan di sore hari. Maksudnya tuh penjual cemilan yang bukanya pas sore hari. Terima kasih sudah menonton, see you next video, bye bye.